Oke, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 untuk mata kuliah Psikologi Industri. Di sini kami terdiri dari 3 anggota, Agus Sumara, Dewi Lia, dan Muhammad Dika. Oke, di sini kami akan mengambil tema mengenai harapan industri di Indonesia pada tahun 2050. Pada presentasi kali ini, fokusnya nanti kami akan membawakan mengenai hilirisasi industri, kemudian harapan industri untuk bidang farmasi dan peralatan kesehatan. Oke, langsung saja. Nah, subtemanya kami mengambil harapan industri di mana Indonesia pada masa depan kita bisa mengelola secara penuh dan independen industri hilir. Oke, lanjut. Apa sih industri hilir ini? Jadi pada garis besarnya industri itu terbagi menjadi dua, yaitu industri hulu dan hilir. Industri hulu adalah industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Misalkan hasil pertambangan, hasil galian, atau hasil pertanian nanti diolah menjadi bahan setengah jadi atau masih mentah ya. Kemudian masuk ke industri hilir. Nah, di situ industri hilir akan mengolah bahan tersebut menjadi bahan siap guna dan bisa langsung digunakan oleh konsumen. Oke, tujuannya atau apa yang bisa kita dapatkan dengan bisa mengelola industri hilir? Yang pertama, barang-barang yang akan dikonsumsi oleh masyarakat bisa kita hasilkan sendiri, tidak harus impor ya. Kemudian bahan mentah yang ada di sekitar kita bisa kita langsung manfaatkan, jadi tidak bergantung kepada harga dunia yang basisnya komoditas ya. Kemudian yang ketiga bisa membuka lapangan pekerjaan dan mempercepat proses produksi. Oke, ini manfaat yang bisa kita dapatkan. Nanti potensi pendapatan, kemudian devisa, keuntungan negara, jumlah pengangguran akan berkurang, kemudian ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini kita masih berkutat dengan tingginya angka pengangguran di negara kita. Nah, dengan bisa memanfaatkan industri hilir ini, bahan mentah sebagai komoditas yang saat ini kebanyakan sebagian besar diekspor ya ke luar negeri. Nah, kita bisa manfaatkan diolah menjadi bahan jadi melalui industri hilir ini. Harapannya ya selain menambah devisa, kita juga bisa menyerap lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran di sekitar kita. Oke, demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dika. Dipersilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Agus telah menjelaskan materi sebelumnya. Sekarang di sini saya akan menjelaskan perkembangan industri farmasi di Indonesia. Nah, dalam perkembangan industri farmasi Indonesia ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada periode masa penjajahan, yang kedua periode reformasi atau setelah kemerdekaan, yang ketiga ada periode masa kini atau masa sekarang ya. Yang pertama di masa penjajahan. Dalam periode masa penjajahan ini disebut juga sebagai tonggak sejarah kefarmasian di Indonesia yang diawali dengan pendidikan asisten apoteker semasa pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua, di masa reformasi atau setelah kemerdekaan ini, perkembangan industri farmasi mengalami satu peningkatan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan industri masih bersifat industri rumahan atau home industry. Nah, setelah dijajah lebih dari 3,5 abad, industri farmasi mulai berkembang setelah kemerdekaan. Salah satunya adalah jumlah tenaga asisten apoteker yang mulai bertambah jumlah yang relatif besar. Nah, apoteker Indonesia juga bukan hanya berasal dari pendidikan dalam negeri saja, tapi juga dari luar negeri juga ada gitu. Ya, selanjutnya di masa kini atau masa sekarang, perkembangan industri di masa kini masa sekarang, apalagi sedang pandemi begini ya, seperti yang kita tahu wabah COVID itu udah menyebar
luas kemana-mana gitu. Nah, di Indonesia ini perusahaan farmasi yang mampu bertahan di tengah gangguan pasar akibat wabah COVID-19 ini. Nah, jadi salah satu industri yang masih bertahan di kala pandemi seperti ini, industri farmasi salah satunya. Jadi perusahaan ini atau industri ini tidak bergantung pada produksi obat-obatan tertentu yang digunakan untuk penyakit langka maupun non-kritis. Artinya, industri ini jika ada wabah penyakit, obat-obatan ini akan terus diproduksi, seperti misalnya vaksin yang akan mencegah atau melindungi kita untuk membentuk antibodi setelah wabah COVID seperti virus COVID-19 ini, atau obat-obatan di saat kita sakit demam atau seperti apa sakitnya, itu industri farmasi pasti tidak akan mengalami penurunan di dalam produksinya begitu. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai harapan industri farmasi di tahun 2050 oleh Dewi. Terima kasih. Nah, karena tadi sudah dijelaskan bagaimana perkembangan industri farmasi, di slide ini saya akan menjelaskan hilirisasi industri farmasi. Hilirisasi merupakan suatu strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki. Dengan adanya hilirisasi, kedepannya komoditas yang diekspor bukan lagi berupa bahan baku, tetapi berupa barang setengah jadi ataupun barang jadi. Nah, industri bahan baku farmasi ini masih sangat diperlukan karena sekitar 60% bahan baku industri farmasi ini diimpor dari Cina. Barulah pada tahun 2016 PT Kimia Farma menyatakan kesediaannya untuk menjadi industri hulu sebagai penyedia bahan baku industri farmasi. Maka dari itu harapan ke depannya industri bahan baku farmasi ini dapat dikembangkan lagi karena selain untuk meminimalisir impor ke Indonesia, kita juga dapat menghemat biaya kos. Yang kedua yaitu industri peralatan kesehatan. Nah, sektor industri alat kesehatan dan farmasi masuk ke dalam high demand di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing sektor industri farmasi ini dengan mendorong transformasi teknologi berbasis digital. Targetnya adalah kemajuan industri untuk menghasilkan produk yang berteknologi tinggi sehingga bisa masuk ke dalam pasaran dan meningkatkan kapabilitas dari pabrik untuk memproduksi alat kesehatan yang diperlukan. Yang ketiga yaitu lembaga research dan laboratorium. Untuk saat ini telah banyak perusahaan farmasi yang telah mengekspor bahan obat farmasi tersebut ke luar negeri, ke beberapa negara, di antaranya ada Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan lain-lain. Dari kita sendiri ini telah mengadakan riset tersendiri antara pengembangan produk maupun bahan yang digunakan serta efektivitasnya untuk pasien. Nah, selanjutnya ini ada teknologi pada industri farmasi. Yang pertama ada printing barcode pada kemasan. Contohnya pada PT Sanbe Pharma itu telah mencantumkan barcode yang bisa di-scan pada kemasannya untuk bisa diakses oleh pasien dalam memberikan informasi seperti indikasi, kontraindikasi, cara pemakaian, dan lain-lain.
Juga PT Bio Farma setelah memproduksi vaksin untuk COVID-19 kemarin, PT Bio Farma ini juga telah mencantumkan barcode yang bisa diakses untuk menyatakan kelegalan produk tersebut atau keasliannya untuk tidak disalahgunakan dan dijual secara legal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua yaitu dengan mengupgrade mesin ter-up-to-date. Untuk saat ini, walaupun perusahaan industri farmasi sudah terbilang cukup bagus dalam pemakaian mesinnya, karena dalam proses pembuatan, pengemasan, itu sudah menggunakan mesin pampak dan lain-lain untuk mempermudah proses pekerjaan. Selanjutnya yaitu adalah platform konsumen. Nah, platform konsumen ini saat ini baru setelah ada fitur Halodoc ya, aplikasi Halodoc. Nah, Halodoc ini diciptakan oleh PT Lensen Pertiwi Agung. Nah, PT Lensen ini telah memfasilitasi aplikasi Halodoc dengan beberapa fitur, yaitu meminta resep dokter, berkonsultasi dengan dokter, mengatur jadwal dengan dokter, serta menebus obat yang telah diresepkan oleh dokter dan dapat dilakukan pembayaran melalui e-wallet atau e-money. Dengan itu kita tidak perlu jauh-jauh nih kita ke apotek atau ke dokter. Kita bisa online menggunakan platform tersebut. Nah, harapannya itu platform tersebut dapat digunakan pada industri farmasi sebagai interaksi antar industri farmasi lainnya dalam proses mutasi bahan baku atau riset dan lain-lain. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.